Shalom, saudara. Saudara pernah nggak memperhatikan bahwa orang-orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama dengan kita akan perlahan-lahan membentuk dan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Cara mereka berbicara, cara mereka berpikir, cara mereka memandang kehidupan, sedikit demi sedikit akan mempengaruhi hidup kita. Dan seperti yang sering kita bahas bersama, saudara, bahwa banyak keputusan besar dalam hidup ini tidak dimulai dari hal-hal yang kelihatannya besar, saudara. Kadang semuanya dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mungkin bisa dimulai dari sebuah hubungan, sebuah pertemanan, sebuah lingkaran yang perlahan membentuk cara kita berpikir dan menjalani kehidupan ini. Karena pada akhirnya siapa yang berjalan bersama dengan kita akan sangat menentukan kemana kita akan berjalan. Hari ini kita masih ada dalam seri pelajaran dari kitab Amsal, saudara. Hari ini saya akan bicara tentang siapa yang berjalan bersamamu. Mari pagi hari ini kita angkat pujian bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20, saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, ayat ini kelihatannya sederhana ya, tapi punya makna yang sangat dalam. Ayat ini gak berkata bahwa kita akan menjadi seperti orang yang kita kagumi. Ayat ini juga tidak berkata bahwa kita akan menjadi seperti orang yang sesekali kita temui. Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang bergaul dengan kita, yang berteman dengan kita, akan mempengaruhi siapa diri kita. Ya saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pilihan ya saudara. Setiap hari kita harus membuat pilihan. Ya, untuk anak kita harus memilih sekolah yang tepat. Kita harus memilih pekerjaan yang tepat. Kita harus memiliki pasangan yang tepat. Ya saudara ya, dan itu semua memang penting. Tapi ada sebuah hal yang sering kali mungkin luput dari perhatian kita, saudara. Yaitu memilih siapa yang berjalan dekat dengan kita. Ya, karena pada kenyataannya, saudara, hidup kita tidak hanya dibentuk oleh keputusan yang kita ambil. Tapi hidup kita juga dibentuk oleh orang-orang yang kita izinkan berjalan dekat dengan kita. Orang-orang yang kita izinkan berjalan bersama dengan kita. Ya, hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa poin, saudara ya, tentang siapa yang berjalan bersamamu. Yang pertama, saudara, pengaruh seringkali terjadi tanpa kita sadari. Ya, saudara, sekali lagi, pengaruh seringkali terjadi tanpa kita sadari. Ya, kalau kita pikir-pikir pasti mungkin jarang atau nggak ada ya saudara ya orang yang bangun di pagi hari terus dia berkata, hari ini aku akan berubah menjadi seperti teman aku gitu ya. Enggak, saudara. Pengaruh itu biasa bekerjanya perlahan, sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Cara berpikir orang yang berada dekat dengan kita akan mulai mempengaruhi cara berpikir kita. Cara mereka memandang kehidupan
perlahan-lahan akan mulai mempengaruhi cara kita memandang kehidupan. Nilai-nilai yang mereka pegang akan mulai mempengaruhi nilai-nilai yang kita pegang. Itu sebabnya saudara ya, kalau saudara perhatikan kitab Amsal begitu serius membahas tentang pergaulan ya saudara ya, tentang siapa yang berjalan bersama dengan kita, tentang siapa teman-teman kita gitu saudara. Nah hal ini perlu kita pahami dengan benar saudara ya, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Yang kedua saudara, orang-orang di sekitarmu dapat mendorongmu untuk bertumbuh atau justru berhenti bertumbuh. Ya, kalau saudara coba ingat-ingat kembali, saudara ya coba renungkan, ada orang-orang yang setelah kita bertemu dengan mereka, kita jadi lebih dekat sama Tuhan. Kita jadi lebih bijaksana, kita jadi lebih bertumbuh, kita jadi lebih mengasihi Tuhan, lebih bersemangat dalam menjalani panggilan Tuhan. Tapi ada juga hubungan-hubungan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada hubungan-hubungan yang membuat kita semakin kompromi terhadap dosa, semakin kehilangan arah, bahkan semakin kehilangan semangat untuk bertumbuh. Kita perlu perhatikan bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita punya pengaruh yang sama, saudara. Dan tidak semua hubungan membawa kita ke arah yang sama. Itu sebabnya kita perlu benar-benar memperhatikan saudara ya, minta hikmat dari Tuhan dengan siapa kita bergaul, dan pastikan engkau bergaul dengan orang-orang yang membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ya saudara. Yang ketiga, orang bijak memperhatikan siapa yang membentuk hidupnya. Ya, ini bukan berarti kita hanya boleh berteman dengan orang yang sempurna, saudara ya. Karena nggak ada orang yang sempurna. Tapi seseorang yang bijak, dia akan menyadari bahwa kedekatan itu akan membawa pengaruh. Ya, karena itu ia memperhatikan siapa yang paling dekat dengan hatinya. Karena itu seseorang yang bijak, dia akan memperhatikan siapa yang paling banyak dia dengarkan nasihatnya untuk hidupnya. Orang yang bijak akan memperhatikan siapa yang paling banyak membentuk cara berpikirnya. Ya saudara ya, orang yang berjalan bersama dengan kita hari ini akan mempengaruhi siapa diri kita, bahkan beberapa tahun dari sekarang. Hari ini biar setiap kita merenungkan kembali, saudara, tentang hal ini ya saudara ya, apa yang kita pelajari. Mungkin kau diingatkan dengan sebuah hubungan yang membawamu semakin dekat dengan Tuhan. Atau mungkin kau diingatkan akan sebuah hubungan yang justru membawamu semakin jauh dari Tuhan, membawamu semakin mau kompromi dengan dosa. Ada hubungan-hubungan yang membawamu semakin jauh dari rancangan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini biar setiap kita minta hikmat dari Tuhan untuk melangkah, minta hikmat dari Tuhan untuk punya lingkungan, punya orang-orang di sekitarmu yang bisa menolongmu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya, hidup kita tidak hanya dibentuk oleh keputusan yang kita ambil saudara, tapi juga dibentuk oleh orang-orang yang kita izinkan untuk berjalan bersama dengan kita. Hari ini mari kita berhenti sejenak, merenungkan sejenak saudara. Siapa yang paling banyak membentuk cara berpikirmu hari ini? Siapa orang di sekelilingmu yang paling banyak membentuk nilai-nilaimu dalam kehidupan ini? Dan siapa orang di sekelilingmu yang sedang mempengaruhi arah hidupmu? Hari ini biar setiap kita memperhatikan saudara, orang-orang yang setiap hari berjalan bersama dengan kita. Tidak semua orang di sekitarmu akan menentukan masa depanmu, tapi orang yang paling dekat denganmu seringkali punya pengaruh yang besar atas kehidupanmu. Mari hari ini saya mau ajak kita angkat pujian ini bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kalau hari ini kau diingatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan, mungkin selama ini ada di antara engkau yang bertanya dalam hidupmu, kenapa ya hari-hari ini saya rasanya jadi semakin jauh dari Tuhan? Dan ada di antara engkau yang bertanya-tanya selama ini, kenapa ya akhir-akhir ini kok saya jadi semakin mau kompromi dengan dosa? Tapi mungkin kalau hari ini engkau diingatkan, mungkin ada hubungan-hubungan yang kau jalani dengan orang-orang tertentu yang mungkin membawamu semakin jauh dari Tuhan hari ini. Hari ini biar engkau kembali kepada Tuhan. Hari ini sadarilah bahwa orang-orang yang berada sangat dekat denganmu punya pengaruh dalam kehidupanmu. Saya berdoa biar setiap kita Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membawamu semakin dekat dengan Tuhan. Supaya setiap kita Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membawamu semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup sesuai dengan perintah Tuhan, semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya berikan waktu sejenak untuk saudara merenungkan hubungan-hubungan mana dalam kehidupanmu yang membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan, dan hubungan-hubungan yang mana yang membawa engkau justru semakin jauh dari Tuhan. Dan hari
engkau bisa datang kepada Tuhan, menaikkan doamu. Minta hikmat dari Tuhan, minta campur tangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau tempatkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini biar Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami untuk membangun hubungan yang sehat. Untuk membangun hubungan yang membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan yang membawa kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan tolong setiap kami Tuhan, supaya dalam setiap lingkungan kami Tuhan, kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa orang lain juga semakin dekat dengan Tuhan. Biar kami bisa menjadi pribadi yang membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk memperhatikan dengan baik siapa yang sedang membentuk hati kami, siapa yang sedang membentuk pikiran kami, dan siapa yang sedang membentuk arah hidup kami. Dan berikan kami hikmat dari Tuhan untuk kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin setiap kami, tolong setiap kami, supaya kami berjalan bersama dengan orang-orang yang mendorong kami, membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Dan biar hidup kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini, yang mengingatkan setiap kami dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini, saudara bisa share ke seseorang yang mungkin saudara ingat, seseorang yang saudara ingat membutuhkan firman Tuhan ini, biar jadi berkat untuk semakin banyak orang. Puji Tuhan, saudara yang punya kesaksian atau pergumulan doa yang ingin disampaikan, saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Selamat menjalani hari ini, sampai berjumpa kembali besok dalam teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.